Siapa bilang beli saham luar negeri prosesnya ribet dan mahal? Tidak juga, jika teman-teman pelajari justru sama-sama mudah dan kadang-kadang bisa lebih terjangkau. Di Indonesia kita masih terpaku dengan minimal beli satu lot atau 100 lembar. Sedang di luar negeri, tergantung brokernya, Anda bisa beli setengah lembar saja. Saya pernah bahas beberapa sekuritas atau broker luar negeri yang bisa teman-teman coba, seperti eToro, Drivewell, hingga First Trade. Silahkan pelajari sendiri-sendiri. Tips buat yang tidak bisa bahasa Inggris, di eToro tersedia customer service orang Indonesia, jadi akan lebih mudah jika terjadi kesulitan. Oke, di video kali ini saya akan bahas 5 saham bagus yang berada di industri makanan dan minuman. Saham-saham ini sudah terbukti memberikan return yang stabil dari waktu ke waktu. Yang pertama, Dunkin Brands Group, ticker DNKN. Siapa bilang pionir penjual donat ini sudah habis? Teman-teman bisa lihat sahamnya yang saat ini berada di sekitar $70. Dunkin Brands adalah induk usaha dari Dunkin Donut dan Baskin Robbins. DNKN ini baru saja IPO di 2011 yang lalu. Sejak itu hingga sekarang sahamnya ternyata cukup diminati investor dengan sahamnya yang sudah naik lebih dari 180%. Bahkan sempat 200% sebelum wabah melanda yang membuat saham ini drop hingga 50%. Kinerja fundamental DNKN tidak bagus dan tidak terlalu buruk. Penjualan masih meningkat setiap tahun. Yang cukup menarik adalah Dunkin ternyata cukup rutin bagi dividen dan menaikkannya setiap tahun sejak 2013. Saat ini yieldnya di sekitar 2%. Menurut perhitungan Morningstar, DNKN memiliki fair value di sekitar $72. Starbucks, ticker SBUX, adalah salah satu saham yang paling terkena dampak dari wabah di Cina di mana mereka harus menutup banyak sekali gerainya di sana. Teman-teman bisa lihat dampaknya terhadap penjualan Starbucks di kuartal pertama 2020 yang minus 4,9%. Saham SBUX langsung turun lebih dari 40% sejak wabah pertama kali diumumkan di awal tahun. Cepat turun juga cepat memantul. Sahamnya langsung rebound 60% dalam rentang 3 bulan saja sejak menyentuh harga terendahnya di sekitar $50 di pertengahan Maret lalu. Starbucks adalah salah satu saham yang banyak dibeli oleh para investor karena dividennya. Grafik ini menunjukkan pertumbuhan dividen dari Starbucks. Saat ini dividen yieldnya hanya di 1,96%, cukup rendah sebenarnya. Tapi jika kita melihat pertumbuhan dividennya sebenarnya sangat bagus dan cocok untuk jangka panjang. Rata-rata pertumbuhan dividen yang baik adalah di atas 10%, sedangkan Starbucks memiliki growth di atas 24% sejak 2012. Jangan remehkan yield yang rendah jika growth-nya kencang. Ini seperti saham BCA di mana yield-nya hanya 1%, tapi growth-nya juga sama seperti Starbucks. Ini adalah tabel pertumbuhan jumlah gerai yang dimiliki Starbucks di seluruh dunia. Teman-teman bisa lihat bahwa jumlah gerai terbanyak ada di US dengan 6.250 gerai dan Korea dengan 1.334 gerai. Data ini per 29 September 2019. Di Indonesia sendiri, Starbucks memiliki 421 gerai dengan penambahan 56 gerai dalam setahun dari 2018. Data ini juga menunjukkan bahwa hanya di Indonesia dan Thailand yang tidak mengalami penutupan gerai dari 30 September 2018 hingga 29 September 2019. Return saham Starbucks juga kita bisa lihat dari grafik ini bahwa sejak 2014 mereka mampu mengalahkan return dari S&P 500, Nasdaq, dan indeks S&P Consumer. Kemudian ada sahamnya McDonald's, ticker MCD, dan Yum Brands, ticker YUM. MCD sudah sangat familiar, salah satu saham dividen aristocrats. MCD ini sudah membagi dan rutin menaikkan dividennya selama lebih dari 40 tahun. Sedangkan Yum Brands adalah induk usaha dari KFC. Mereka juga memiliki brand lain seperti Pizza Hut, Taco Bell, dan The Habit Burger Grill. Teman-teman juga bisa membeli YUMC, ticker dari Yum Brands yang khusus beroperasi di Cina. YUMC sendiri baru saja IPO di 2016 dan sejak itu harga sahamnya sudah naik terus atau sudah naik lebih dari 80%. Di Indonesia, teman-teman juga bisa berinvestasi pada bisnis KFC yang berada di bawah PT Fast Food Indonesia dengan kode FAST. Pizza Hut sendiri berada di bawah PT Sari Melati Kencana dengan kode PZZA. Saham terakhir yang bisa teman-teman perhatikan adalah sahamnya Domino's Pizza, ticker DPZ.
Domino's Pizza baru melakukan ekspansi ke Indonesia, bersaing langsung dengan Pizza Hut. Menurut teman-teman sih, pizzanya lebih enak daripada Pizza Hut. Bagaimana menurut teman-teman? Berbeda dengan McDonald's dan Yum Brands yang harga sahamnya sempat turun banyak saat pandemi, saham DPZ merupakan salah satu saham stay at home yang belakangan ini menjadi perbincangan karena sahamnya yang kebal wabah dan hingga saat ini terus menguat. Saat ini saham DPZ berada di kisaran $375. Semua saham di industri food and beverage biasanya dibeli investor untuk dividen. Tidak terkecuali sahamnya Domino's Pizza yang juga rutin bagi dividen dengan rata-rata growth 21% dalam 5 tahun terakhir. Nah, itu tadi beberapa saham di sektor food and beverage dari US yang bisa teman-teman masukkan ke dalam watchlist. Semoga informasi ini berguna bagi teman-teman. Beri dukungan terhadap channel Investor Receh dengan klik like, bagi ke sosmed, dan jangan lupa subscribe.